bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Tuhan yang luar biasa, kali hari ini juga saya dipercayakan jadi gembala membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat hari-hari ini di mana keadaan bukan semakin mengenakan, keadaan semakin membuat kita semakin sulit. Anda benar firman Tuhan hari ini adalah hal yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, orang yang percaya, mengatakan diri percaya dan mengasihi Tuhan, bukan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin merosot, rohaninya semakin merosot, semakin malas pergi ke gereja, semakin malas untuk berdoa mencari Tuhan. Banyak orang yang mengejar sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan, tidak dikejar. Itu yang tidak kelihatan. Orang hari ini berlomba-lomba mengejar hal-hal materi, Bapak Saudara, mengejar hal-hal yang duniawi. Mereka tidak tahu di balik semua, karena benar ini adalah akhir zaman. Katakan kita lihat keberadaan tidak semakin mengenakan kita, Bapak Saudara. Keadaan yang orang hari ini, orang pada akhir cari bensin dan lain sebagainya, itu pun sudah ribut. Bapak Ibu Saudara, ini menandakan sebenarnya buat kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan itu bagaimana kita berjaga-jaga dengan keberadaan. Tapi ada banyak orang bukan semakin lagi dengan Tuhan, tapi semakin mundur dengan Tuhan. Dengan situasi seperti ini, orang tidak berlomba-lomba mencari Tuhan, berlomba-lomba mengejar hal yang duniawi. Ini kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, iblis sedang menggiring anak-anak Tuhan kepada hal seperti ini. Tanpa disadari, sudah padam roh kita untuk mencari Tuhan. Tidak hanya kita sebagai anak Tuhan, Bapak dan semua, Bapak Ibu Saudara, sudah mulai padam roh kita untuk mencari anak Tuhan. Bahasanya lebih keren, hatinya sudah hilang gitu bahasanya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mempunyai kasih yang mula-mula itu menggebu-gebu dia mencari Tuhan apapun kesulitan yang dia menghadapi. Tapi akhir-akhir ini cara iblis menggiring kita dan keberadaan yang semakin susah, semakin sulit ini bukan membuat orang mencari Tuhan sungguh, tapi membuat orang mundur dari Tuhan. Dalam pergumulan saya tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang kuat dalam Tuhan apapun keberadaannya, kau tidak akan pernah takut dan keberadaan. Apa yang diperhadapkan tidak akan pernah takut, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat saja 3 minggu pelayanan kami di Jakarta, saya bersama dengan Ibu Gembala kita, saya melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara, di hal yang luar biasa. Dan saya benar-benar melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam perjalanan dan pelayanan yang luar biasa dipercayakan, Bapak Ibu Saudara. Di sana orang antusias mencari Tuhan. Padahal kita besar, Bapak Ibu Saudara, enggak seperti kita pergi ke gereja. Di sana orang naik bis, naik balik, oma-oma yang udah tua, Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Antusias mereka cari Tuhan, enggak seperti kita. Mereka dengar pengajaran, malas, Bapak Ibu Saudara, berlomba-lomba bikin janji. Padahal cara Tuhan Jakarta dengan kita beda, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin hanya beberapa menit datang ke gereja ini, di sana orang berjam-jam macet dan lain sebagainya. Tapi orang itu cari Tuhan nggak mundur. Tapi kita hari ini dengan kesusahan dan penderitaan yang berada bukan menjadi lebih baik Tuhan rohani kita, semakin mundur merosot. Inilah yang dikatakan iblis sedang menggiring anak-anak Tuhan semakin merosot dengan Tuhan, semakin tidak bergairah dengan Tuhan. Datang masalah, malas ke gereja, malas biar aja mereka, malas pelayanan biar mereka saja. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, iblis bekerja. Maka saya katakan tanpa disadari oleh anak-anak Tuhan, iblis sedang menggiring kita kepada kebinasaan. Jangan kira kita pergi sudah menjadi orang Kristen kita selamat. Itu hal yang salah. Aku kan baca Yesus pas masuk surga, saya bilang bahwa
Timotius 3, ketahuilah bahwa pada hari akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mau memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menentang diri, galak, tidak suka yang baik. Ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ini sedang terjadi, ini sedang menggiring kita. Dan memang firman Tuhan harus digenapi. Tapi bagaimana upaya kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, kita harus keluar dari hal ini sehingga terjadi di kehidupan kita. Dikatakan tadi orang yang mencintai dirinya jadi hamba uang, itu benar, Bapak Ibu Saudara. Berlomba-lomba mengejar dunia hari ini, takut, tapi tidak takut Tuhan. Orang tidak takut Tuhan sekali tapi Bapak Ibu Saudara, saya takut dengan Tuhan, tetap hati saya. Karena saya melewati, saya katakan benar Rasul Paulus katakan tiap hari menghadapkan dengan malu. Takut saya di sininya Bapak Ibu Saudara. Saya rasa saya hari ini berdiri di sini dengan keadaan yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan, memberikan hal yang luar biasa yang tanpa saya pikirkan, yang tanpa saya sadari bagaimana Tuhan atas hidup saya. Kemarin saya bilang ada takut saya bilang ke mami, waduh, pelayanan ini membuat saya takut nih. Karena benar-benar menyangka saya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan melalui hamba-hambanya. Kenapa harus takut? Mami bilang, kamu gak percaya bahwa Allah hidup, bahwa Allah luar biasa, Allah berkuasa segalanya. Karena ada sedikit tentang Bapak Ibu Saudara, saya harus ada satu dengar saya dalam menghadapi pelayanan Lord. Karena benar, ketika kami sampai di Jakarta, pelayanan yang dilayani oleh Gembala, ada orang sudah dibawa kepada kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. 40 hari gak makan, 40 hari gak minum, 40 hari gak bisa minum. Karena dia dikuasa oleh kuasa kegelapan dan dia sudah dibawa ke jurang 18 kilo kalau nggak salah. Ya benar, 18 kilo bawahnya sudah sampai badannya memar-memar berkelahi dari setan. Bagaimana sebenarnya kuasa Tuhan lalu Gembala wilayah hari ini Oma itu ke gereja. Itu pendoa digiring oleh setan hidup di sisa hidup. Ayo kita kalau nggak sungguh-sungguh dalam jangan sabar bersama, jangan malas-malas, jangan menunda-nunda sesuatu yang Tuhan inginkan, karena memang hari ini sangat singkat Bapak Ibu Saudara. Coba rasa saja hari ini tiba-tiba aja sore, tiba-tiba aja sudah jam sekian. Waktu ini sangat-sangat singkat buat kita memperbaiki hidup kita. Kita nggak tahu hari-hari zaman itu sudah dekat, sangat-sangat dekat, dan waktu itu singkat Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan datang dalam hidup kita. Entah itu hari ini atau besok, kita nggak tahu. Tapi mulai hari ini, detik ini, kita mempersiapkan hidup kita dengan Tuhan, memperbaiki hidup kita yang benar, memiliki karakter awas hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Gimana kita mau menjadi karakter Kristus tapi mencari Tuhan kita nggak sungguh-sungguh? Hari ini datang, besok enggak. Tuhan, saya tidak menyindir Bapak Ibu. Ini saya mengingatkan kita, karena saya melihat dan menyaksikan ini keberadaan yang tidak baik-baik, supaya kita lebih bersemangat lagi Bapak Ibu dengan Tuhan. Ayo bagikan, kasih pulang-pulang itu dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bakar kembali semangatmu, bakar kembali roh itu Bapak Ibu Saudara, supaya menyala-nyala lagi dengan Tuhan. Jangan memadamkan roh itu, karena kita lihat tidak baik-baik saja keberadaan ini. Jangan mulai dulu lagi, ayo bergemas-gemas. Pak Eros bilang bergemas, ini benar Bapak Ibu, ayo kita bergemas-gemas menghadapi hari ini. Karena tidak, hari-hari ini tidak ada yang enak. Saya mendengar kemarin di Jakarta, kita ini sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, bangsa. Tinggal tak aja sudah kita Bapak Ibu Saudara.
dengan suka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga deg-degan. Bapak Ibu Saudara, setelah saya baru merasakan 3 minggu pelayanan di Jakarta, saya deg-degan dengan Tuhan. Oh Tuhan, seperti ini keberadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, membakar kembali roh saya, Bapak Ibu Saudara, membuat saya kembali dengan Tuhan, bersemangat, berdoa, bersemangat kembali dengan Tuhan. Setelah saya melihat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Inilah, jangan lihat keberadaan kita, aku siapa, karena kita tidak ada apa-apanya yang membakar. Tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara pakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran supaya orang yang mati bisa dibangkitkan, bukan mati secara jasmani tapi rohani mereka. Kalau bisa membangkitkan, mengingatkan mereka supaya mereka ayo dan Tuhan berkemas-kemas. Tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, mari kita bekerja keras dengan Tuhan, karena firman Tuhan, orang yang bekerja keras dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mari mulai sekarang, mumpung di waktu yang pertama ini masih ada waktu buat kita. Jangan berleha-leha bangsa, jangan berpangku tangan, jangan. Dikatakan tadi, manusia akhirnya akan mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan agama. Dan benar Bapak Ibu Saudara, orang tidak peduli lagi akan agama, tidak memperdulikan lagi agama. Dikatakan itu benar. Lihat keberadaan hari ini, ke gereja malas, apalagi ada kegiatan malas, semua malas. Inilah kemerosotan rohani yang sedang terjadi. Tanpa kita sadari, kita sendiri kita membuat kita malas, membuat kita kecewa. Ini kecewa dengan keadaan, malas dengan keadaan. Nah, ibadah mau Yesaya TI dulu isu ini. Bapak Ibu Saudara, saya katakan sedikit ini kalau kita bisa mengeluarkan diri kita benar, kita akan bisa menyelamatkan banyak orang dalam hidup. Bukan karena banyak. Jangan mencari kemudahan, tapi seberapa kita kuat dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam kebenaran itu, kita akan mengeluarkan kebenaran, membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Saya melihat pelayanan kembali di Jakarta, luar biasa. Bapak Saudara, nanti dengan saksi beliau, pelayanan di sana orang-orang bangkit, Bapak Saudara. Mi, dari sekian Mi, kita ketemu Mi, kami ingin mau pulang. Kenapa cepat pulang? Sampai mau pulang kami pulang sampai malam juga hari Rabu itu kami sampai pulang malam menyelesaikan pelayanan. Di sini orang nggak ada antusias dan mungkin kami diutus di luar ya. Karena orang di sini nggak ada antusiasnya, nggak ada semangat dengan Tuhan itu. Karena mereka menganggap Tuhan biasa, padahal hidup Tuhan ada. Tuhan tahu segala yang kerinduan, kebutuhan, keperluan. Kalau kau mencari lagi kerajaan dan kebenaran, maka segala sesuatu terutama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang mencari sesuatu yang kadang-kadang tidak kelihatan, tidak kelihatan di nomor sekian. Masa kita bisa bekerja, sanggup bekerja. Satu hari pun bekerja sanggup, tapi 2 jam jalan Tuhan, coba dalam 1 minggu 7 hari. 7 hari berapa waktu kita bekerja? 12 jam. Hitung 7 kali 12 berapa? Bagi 2 jam saja gereja orang. Itu berapa waktu kita hanya enggak sampai berapa persen waktu kita buat, tapi waktu kita buat bekerja nggak salah. Tapi Saudara, kerja ya sungguh-sungguh bekerja uang benar, tapi jangan melupakan kesalahan Pak Ibu semakin kita lupa. Kalau kita diberi nafas, hidup, kekuatan, kesehatan, itu semua tanpa kita sadar.
dengar teman ini, aku sudah rindu ke gereja. Udah lama ke gereja, tapi keberadaan. Bapak Ibu Saudara, inilah saya katakan, mumpung masih kuat pergi ke gereja, kenapa gak ke gereja? Mumpung masih sehat, kenapa gak ke gereja? Orang sakit aja bisa tetap bekerja, tapi sakit mau sedikit aja nggak mau ke gereja. Ayo pikirkan ini Bapak Ibu Saudara. Kita ada di posisi mana? Saya nggak menyinggung, tapi saya bersemangat buat kita membangkitkan kembali roh kita yang sedang mati. Bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mengalami kematian roh itu tanpa kita sadar Bapak Ibu Saudara. Jangan bicara Tuhan. Kalau kita tidak punya gairah dengan Tuhan, Tuhan dan mati sudah roh. Iya. Tapi orang yang bersemangat punya gairah, itu rohnya kelihatan Bapak Ibu Saudara. Gak bisa dibohongin kita sama Tuhan. Tuhan tahu. Bangkitkan, bangkit Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tinggal sedikit. Saya bilang kita sudah di hari yang pertama. Siap-siap Bapak Ibu Saudara. Tinggal waktu itu terjadi, ini tunda saja pertemuan ketiga ini. Coba Tuhan, masih ada orang yang berdoa, masih ada orang benar yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, coba kalau terjadi, kemana kan? Belum sempat bertobat, sudah masuk neraka. Mari hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kebenaran. Seperti firman tadi, jangan pernah kita hidup untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita lupa agama, kita lupa apa yang mau Tuhan dalam hidup kita, lupa melayani Tuhan. Nih, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama kami, sepertinya gairah yang tanpa aku sadar dia mulai membangunkan aku dengan Tuhan. Karena aku melihat apa luar biasa. Tuhan tidak bisa diukur Bapak Ibu Saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan yang hidup itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya rasa dan saya bilang saya bersyukur karena ada beberapa pelayanan yang dilayani dan dikerjakan yang harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara, yang menanti kita di tempat ini. Karena pada waktu itu di Jakarta saya nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Malam itu saya nggak bisa tidur, saya berdoa. Yang pergi bulan yang lalu saya paling enak di Jakarta, tidur nyaman Bapak Ibu Saudara. Langsung tidur. Tapi keberangkatan kedua ini kadang nggak bisa tidur, badan sakit-sakit. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan bilang, kemarin kamu udah nikmati, tapi sekarang ayo bekerja. Saya mendapat hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Kita harus membangun kembali kekuatan kita, bangun kekuatan supaya tidak tergoyahkan dengan apapun hari. Karena hari-hari jahat, lihat saja Bapak Ibu Saudara, banyak pengajaran-ajaran yang sempat mulai masuk. Saya kemarin membaca gereja sepak kaget mulai orang mulai membangun kekuatannya sendiri-sendiri, membangun kerajaannya masing-masing tanpa memperdulikan orang lain. Bangun iman kita dengan Tuhan. Coba kita buka di Ibrani ayat terakhir, Ibrani pasal 6 ayat 9. Oleh bagus, saya nggak bisa ditampilkan. Saya dengarkan ayat ini. Ini untuk menyemangati kita. Tetapi hai saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin
Sebab Allah tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara 11 ini. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri dan tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan yang terbesarnya adalah Allah Yahweh. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua menyata yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjaga pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tahap pengharapan kita, tahap pengharapan dalam Tuhan, percaya dengan Tuhan. Dan sebab itu hiduplah dengan benar, hiduplah dengan seturut dan kehendak Allah, supaya dikatakan bahwa Allah tidak pernah berdusta atas janjinya. Allah menepati janji meskipun orang yang mengasihi Dia, bukan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang hidup dengan kebenaran itu, Allah mengasihi dia, tidak ada orang yang hidup dalam kuat kebenaran. Bapak Ibu Saudara, maka tujuan kita gereja ini hidup serupa segambar dengan Tuhan. Itu tujuan kita, supaya kita kembali ke langit baru dan bumi baru. Itu tujuan kita, punya tujuan di tempat ini. Tujuan kita adalah pulang ke langit baru, bumi baru. Tujuan kita oleh sebab itu hiduplah seturut dan kehendak Tuhan, supaya dikatakan janji benar atas kehidupan kita. Kalau pengharapan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Seperti Dia berjanji dengan Abraham, Tuhan menepati janji. Dikatakan tadi dengan ayatnya, jangan lamban jadi penurut iman seperti orang-orang kudus, tapi bagaimana kamu lamban nanti dulu, biar saja pendeta saja nanti dulu, biar mereka saja. Bapak Ibu Saudara, yang mungkin bukan pendeta, yang mungkin kita. Kalau kita saya bersampaikan motivasi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berjuang. Ini mungkin supaya kita sama-sama berjuang. Ayo kita berjuang, saling mengingatkan, berjuang bersama. Itu supaya kita akan melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita. Masing-masing kita bertanggung jawab karena kita dengan Tuhan. Gembala tempat ini, hamba-hamba kepada sudah mengeluarkan hidup benar. Ayo kita berdoa masing-masing. Salah kita segera tidak melakukan. Saya rasa di tempat ini tidak kurang pengajaran, tidak kurang nasihat dan teguran di tempat ini. Mungkin kalau telinga sudah berdarah mendengar, sudah Bapak Ibu Saudara, tapi sudahkah kita melakukan nyanyi? Maka saya katakan, Tuhan tidak butuh jawaban kita. Tuhan tidak butuh alasan kita. Tuhan butuh jawaban iya atau tidak, mau atau tidak. Kamu ikut Tuhan Yesus, itu Tuhan. Dan butuh dia alasan, Tuhan aku masih banyak pertemuan, aku masih seperti ini Tuhan, aku masih seperti ini, masih begini dan begitu. Tidak, Tuhan mau jawaban iya atau tidak, mau atau tidak. Kamu Yesus, ayo kita bertemu dengan Tuhan. Ayo kita bertemu sama-sama mempersiapkan diri nanti kelebihkan hari-hari pekerjaan kita kuat dalam Tuhan, karena kita sudah mendapat hari kita bangun Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berjuang bersama, bergandengan tangan, saling mengingatkan. Ayo
Saya juga mengira saya sudah di mana dan menghadapi hal yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, hari ini karena ada satu visi yang belum selesai, kita lakukan dengan penyelamatan umat-umat yang masih belum bisa. Mungkin kita diutus kemana-mana dari tempat ini, kita menyuarakan kebenaran kemana-mana, Bapak Ibu Saudara, dari kita yang kecil-kecil, dari kita yang sekeliling, kita menyuarakan kebenaran bagi banyak orang yang mungkin di pelosok-pelosok sana belum mendengar keselamatan. Mereka yang masih carikan terbelenggu tujuan untuk melepaskan dan membebaskan kita. Ada satu pujian mereka yang terbelenggu, mereka yang mengerikan, dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa Allah melalui hidup kita. Tujuan kita menyelamatkan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh kuasa gelap, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kemarin menyaksikan pelayanan orang yang terbelenggu oleh kuasa gelap ini, bagaimana dia dilepaskan, dia dimerdekakan. Tuhan panggil, dia sudah bersama obat itu kuat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia mengalami ikatan kuasa kegelapan, tapi ketika dilepaskan, dia mengalami kemenangan. Urusan Tuhan mau ambil, tapi dia sudah bersama dengan Tuhan. Itu kuasa Allah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita seringkali menolak doa, apa sih korban di situ marah-marah, apa sih korban di situ? Sini mengingatkan kita untuk menyelamatkan jiwa kita supaya mereka tidak binasa, Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita membawa kita ke lembah dan membawa ke sana. Sini, waduh, rasa aja kalau panas semangat kembali, Bapak Ibu Saudara. Yang kemarin doa hari Rabu, semangat kembali doa, bangun kembali, dorong dirimu, pacu dirimu semangat, jangan malas-malas. Karena ada pertemuan, ada persoalan, ada tantangan, jangan lepaskan itu. Jangan Tuhan sangat penolong, Tuhan sangat membela. Dan kepada firman Tuhan supaya kita semua ini berjuang kembali, Bapak Ibu Saudara. Berjuang kembali. Jangan ada alasan ini berjuang supaya kita melihat nama Tuhan dipermuliakan, keluarga, anak-anak diberkati. Yang dapat saya berikan, Tuhan Yesus